Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir kita kiat yang ke-10 ya. Sekarang masuk yang ke-11. Kiat yang ke-11 dalam kita menuntut ilmu syar'i, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting karena ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafalkan. Para ulama menasihat kita bahwa menghafal ilmu dengan cara mengamalkannya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk menghafalkan ilmu syar'i dengan mengamalkannya dan ittiba'. Sebagian salaf mengatakan kami biasa memohon bantuan dalam menghafalkan ilmu dengan cara mengamalkannya. Menuntut ilmu syar'i bukan tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaannya, dan ganjaran pahalanya yang besar. Jadi menuntut ilmu syar'i ini bukan tujuan akhir, tapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah. Ini penting ini. Artinya kita tambah takut kepada Allah. Yang paling penting takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu yang paling tinggi. Jangan takut kepada virus, lebih tinggi jangan. Takut kepada Allah yang paling tinggi kita. Atas dosa-dosa kita, maksiat kita, kelalaian kita dalam ibadah kepada Allah, itu kita takut. Takut. Takut juga kita akan diazab oleh Allah, takut kepada siksanya dan segala macam. Takut kita kepada Allah. Sehingga dengan takut itu mencegah kita dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Makanya di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Doa ini ada di buku doa dan wirid. Jadi di awalnya saya terjemahkan yang awalnya. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut. Yang rasa takut ini akan mencegah kami dari berbuat dosa dan maksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketaatan, artinya diberikan kepada kami petunjuk, hidayah untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Yang ketaatan ini akan mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keyakinan, yang keyakinan ini akan meringankan beban-beban musibah dunia kami. Dan seterusnya, nanti Anda melihat di buku doa dan wirid. Jadi kita minta kepada Allah rasa takut. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut yang dapat menghalangi antara kami dengan berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Jadi harus tuh seorang penuntut ilmu tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah, bukan yang lain, takut kepada Allah. Kemudian merasa diawasi oleh Allah. Terus berbuat kebaikan, bertambah kebaikan kita, ihsan kita tambah, merasa diawasi. Makanya Nabi bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak.
Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Kita merasa diawasi oleh Allah Taala, sehingga kita tambah baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya orang itu diharamkan dari keberkahan ilmu. Diharamkan, nggak ada keberkahan ilmu bagi orang-orang yang menuntut ilmu tapi dia nggak mengamalkan. Kemudian juga diharamkan dari kemuliaannya dan juga diharamkan dari ganjaran pahalanya yang besar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah beramalah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan surga diwariskan bagi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, sebagaimana Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Dan itu surga diwariskan kepada kalian karena perbuatan yang telah kalian kerjakan. Artinya Allah menyebutkan berkaitan dengan surga kaitannya dengan amal. Dengan amal. Tapi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan amal masuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh untuk beramal, beramal dan beramal. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Tapi masuknya ke dalam surga itu semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini pembicaraannya panjang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW telah menasihati kita agar kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ya'la dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nabi menyebutkan dalam hadis ini sering saya sampaikan, tapi harus terus diulang supaya manusia mengetahui karena riwayatnya sahih. Tirmidzi mengatakan hadis ini hadza haditsun hasanun sahih. Ya, Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umri fi ma'afna. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah menanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa, dan tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya capek lelah letihnya untuk apa. Di sini ada 4 pertanyaan nanti di hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Allah. Di samping berkaitan dengan tauhid. Tauhid pertama kali itu ditanyakan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, akan ditanyakan manusia 2 perkara, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Yang kedua, bagaimana kalian memenuhi panggilan para Rasul? Artinya bagaimana kalian ittiba enggak kepada Rasulullah SAW? Baru nanti pertanyaan yang lain. Yang lain pertanyaan itu banyak pertanyaan. Di antaranya ini. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal apa? Waktu. Dihabiskan untuk apa? Antum akan ditanya tuh, waktu antum itu dihabiskan buat apa? Kalau kita tidur umpamanya 8 jam. Kemudian kita kerja 8 jam. 8 jam lagi untuk apa? Sholat. Kalau kita sekali sholat 10 menit, ditambah sholat sunatnya 1 jam cuma. Tambah lagi yang lain. Sisanya waktu-waktu itu untuk apa? Untuk main, untuk ngobrol, untuk main HP, internet, jalan-jalan, untuk yang main-main, yang lain akan ditanya oleh Allah, untuk apa itu waktu itu, habisnya untuk apa?
Akan ditanya. Jadi antum jangan mengatakan, oh nggak apa-apa saya jalan-jalan ini. Nggak, akan ditanya oleh Allah. Bukan nggak boleh, jangan boleh. Tapi sekedarnya. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Kalau main-main, makan-makan, itu Allah menyebutkan tentang permainan dunia. Allah sebutkan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini kehidupan yang main-main dan sendau gurau. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berakal. Jadi harus kita lihat waktu kita dihabiskan untuk apa. Banyak nih bicara soal waktu. Dan saya tulis tentang waktu. Waktumu dihabiskan untuk apa? Nanti antum baca itu. Waktumu dihabiskan untuk apa? Supaya kita jangan habis waktu ini buat sia-sia. Antum lihat HP itu satu hari berapa lama tuh? Antum lihat ya. Antum telepon berapa lama? SMS, WA, segala macam. Antum berapa lama? Itu tuh. Dibandingkan kita baca buku, baca Quran, baca hadis, atau melakukan amal soleh. Itu banyak waktu yang terbuang yang Allah akan tanyakan di hari kiamat nanti. Karena ini semua milik Allah, kita ini hamba Allah. Jangan sampai yang terbuang, akan ditanya. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Waktu sehat dan waktu luang. Itu akan ditanya oleh Allah. Itu banyak manusia tertipu. Kemudian yang kedua yang akan ditanyakan wa an ilmi fima fa'ala. Yang jadi syahid nih dalam bab ini. Yang kedua ini wa an ilmi fima fa'ala. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ilmu yang kita pelajari ini kita amalkan atau tidak. Akan ditanya oleh Allah. Bab ilmu ini untuk diamalkan. Bukan sekedar hiasan ilmu ini, bukan. Untuk diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan baik sholatnya, baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan orang tua maupun yang lainnya. Itu harus diamalkan. Makanya kalau kita lihat di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya tentang amal-amal yang utama, amal-amal yang dicintai Allah. Nabi menjawab, ini lafadznya ada beberapa lafadz. Itu Nabi menyebutkan yang pertama yaitu as-salatu fi waqtiha. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Amal yang paling utama dicintai Allah, yang pertama salat pada waktunya. Yang kedua berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga jihad di jalan Allah. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Maka kita berusaha bagaimana dengan amal-amal yang utama kita amalkan. Banyak amal yang utama. Yang pokok salat. Dalam riwayat Imam Ahmad Nabi bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Perbaiki nih salat kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Salat itu. Terus yang kedua, berbuat baik pada orang tua. Kita ini sudah berbuat baik belum pada orang tua? Berbakti belum pada orang tua? Terus semakin kita ngaji semakin baik hubungan dengan orang tua. Orang tua kita dia muslim atau kafir? Ketika dia kafir Allah menyebutkan dalam surah Luqman wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah kepada keduanya dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia ini. Kalau dia muslim lebih lagi kewajibannya kita harus berbuat baik. Karena Allah menyebutkan setelah menyebutkan tentang tauhid, berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kalian tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini harus perhatikan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Harus perhatikan itu. Kita ini sudah bantu orang tua belum? Berbuat baik belum pada orang tua? Udah berbakti belum? Karena itulah jalan kita menuju sorga. Untuk berbuat orang tua, itu jalan sorga. Orang yang paling dekat dengan kita, yang memperhatikan hidup kita dari mulai kita lahir, orang tua kita. Perhatikan itu. Antum bagaimana berbuat baik pada orang tua. Kemudian jihad jalan Allah. Kalau jihad belum ada, berperang melawan orang-orang kafir, nuntut ilmu termasuk jihad. Mengamalkan ilmu termasuk jihad. Mendakwakan ilmu termasuk jihad. Sabar juga termasuk jihad. Ini sudah kita bahas.
Ini diantara amal-amal yang utama yang antum cari nanti. Amal-amal apa yang utama? Termasuk juga antum menolong orang-orang yang susah, janda-janda, fakir miskin. Itu juga amal yang utama. Itu perhatikan tuh. Banyak amal yang utama yang bisa kita lakukan. Kita harus berbuat. Kemudian yang ketiga, yang ditanyakan tentang harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Ini juga fitnah, ini masalah harta. Besar. Ini fitnahnya umat Islam. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Ini fitnah ini. Ini terkena kepada semua orang, orang awam kena, penuntut ilmu kena. Kemudian para dai juga banyak yang terkena ini fitnahnya harta. Pengurus masjid, pengurus yayasan, pengurus pondok, banyak ini. Uang ini amanah. Ini uang siapa? Antum harus jelas nih uang siapa. Uang antum, uang murid, uang masjid, uang yayasan, uang orang, uang negara. Ini amanah. Akan ditanya, dari mana kita peroleh? Ini banyak orang yang gak amanah. Banyak sekali udah yang gak amanah. Jadi uang itu dia main pakai aja. Ini gak boleh dalam Islam. Kalau ini uang yayasan jangan dipakai. Bukan uang antum. Uang antum yang jerih payah, antum usaha, dagang, antum makan, itu nikmat. Tapi jangan dengan itu. Ini fitnah. Banyak yang jadi fitnah. Atau uang orang antum pinjam, harus ganti, wajib diganti. Akan ditanya di hari kiamat. Orang yang mati syahid aja terhalang dia untuk masuk surga sampai utangnya dibayar. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain." Diampunkan orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utang. Perhatikan tuh, utang harus bayar. Muamalah antum ini perhatikan nih. Banyak yang enggak beres. Orang awam enggak beres, penuntut ilmu enggak beres. Yang sangat disayangkan ustadz juga ada yang seperti itu. Enggak beres juga dalam masalah uang. Dan fitnahnya rata-rata uang. Mesti enggak begitu. Kita hati-hati. Kan kita diajarkan dalam agama ini untuk zuhud, untuk qanaah, untuk merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan tamak kepada dunia, jangan. Ini ngerusak diri kita. Enggak ada keberkahan, ini banyak udah. Kalau kita enggak punya, udah enggak punya, jangan maksa. Untuk pinjam sana, pinjam sini. Kita nggak punya apa-apa, ya sudah pakai motor, jalan kaki, pakai bis, maksa juga untuk beli motor, utang. Di antara ustadz, kan yang ustadz lain udah pakai mobil, saya juga pengen pakai mobil, utang juga akhirnya. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia nggak sabar? Sabar. Jangan ikuti orang, jangan ikuti kehidupan orang. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi antum perhatikan, utangnya harus bayar. Masalah keuangan itu punya pengaruh. Pengaruh pada diri kita, pengaruh pada istri kita, pengaruh pada anak kita. Dosa itu. Ini perhatikan, dari mana kita peroleh? Kalau bukan uang kita kembalikan. Jangan kita ambil sedikit pun juga dari uang yayasan, uang sekolah, uang masjid, uang pondok. Banyak dipakai oleh orang ini. Tidak amanah, khianat, khainin, para pengkhianat itu. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Dan ini banyak kalau kita lihat, kaji lagi. Sampai sekolah-sekolah juga mahal. Ini masalah uang lagi. Kenapa antum seperti itu? Mau cari kekayaan dengan bikin pondok? Gak boleh dalam Islam seperti itu. Tujuan kita menolong kaum muslimin. Bukan menguras uangnya kaum muslimin. Bukan. Ta'awunul birri wa taqwa. Belum lagi kemana dihabiskan. Ini dari uang kita nih. Antum lihat deh. Ini saya ini uang nih yang masuk ke rumah ini dari siapa? Harus jelas ini. Uang pinjaman, uang orang, ngambil uang orang, atau yang lainnya antum akan ditanya oleh Allah. Kemudian kemana dihabiskan? Akan ditanya juga. Kan orang bersenang-senang aja tuh dengan uang-uang itu. Gak boleh dalam Islam. Para ulama salaf antum lihat. Gak mau dia. Hatta dikasih sama penguasa mereka gak mau. Sampai seperti itu hati-hatinya mereka. Cukup dengan dia keringatnya sendiri. Dia makan, cukup buat istri dan anaknya. Itulah hidup yang bahagia.
Tapi bukan maksakan diri sekarang nih. Pinjam sana, beli ini, bukan punya duitnya. Masa dia beli barang bukan punya uangnya, pinjam sama orang. Beli tanah bukan punya dia beli juga. Jangan. Antum punya, alhamdulillah. Nggak punya, udah diam. Tawakal kepada Allah. Nggak mungkin antum nggak makan. Nggak mungkin istri antum nggak makan. Selama antum ada ikhtiar pasti dikasih rezeki oleh Allah. Pasti. Gitu. Kemudian kemana dihabiskan? Antum punya uang. Oh, uang saya. Terserah saya, nggak bisa. Apakah antum untuk membantu kaum muslimin, sedekah untuk kaum muslimin, untuk foya-foya, untuk syirik, untuk bid'ah, untuk yang lain, akan ditanya oleh Allah, untuk apa uang itu? Kemana dihabiskan? Ini harus kita tahu ini, kemana kita habiskan uang itu, akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keempat, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Capeknya, kita ini capek, lelah. Kalau untuk ibadah, alhamdulillah. Kalau capek, lelah, kita untuk ngaji, alhamdulillah. Kalau kita capek karena untuk sholat malam, alhamdulillah. Capeknya untuk apa? Harus jelas kita. Jadi ini harus kita perhatikan dalam masalah-masalah seperti ini berkaitan dengan amal. Kemudian dijelaskan lagi, Nabi bersabda, "Mathalul 'alimi alladhi yu'allimu an-nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathal siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, lah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya. Ini Sahih Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Al-Khatib dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amali dari sahabat Jundub. Jadi orang mengajarkan kebaikan, tapi dia lupa, dia nggak ngamalkan. Dan ini celaan buat dia. Kemudian disebutkan oleh Abu Darda, aku tidak takut apabila pada hari kiamat, dari Abu Darda radhiyallahu an, aku tidak takut pada hari kiamat kelak aku ditanya, wahai Abu Darda, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang tidak kau ketahui? Akan tapi aku takut apabila dikatakan kepada aku, wahai Uwaimir, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang telah kau ketahui? Jadi yang ditanyakan, apa yang kau lakukan dari apa yang kau ketahui? Artinya engkau sudah tahu, belajar, tapi kau amalkan atau tidak? Itu yang ditakuti. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian. Apabila kalian telah belajar, maka amalkan. Kemudian kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar, kalau sudah belajar amalkan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, manusia harus belajar, jika sudah mengetahui mereka harus mengamalkannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, baik dalam bertanya. Kedua, diam dan mendengarkan dengan baik. Ketiga, memahami dengan baik. Yang keempat, menghafalkannya. Kelima, mengajarkannya. Dan keenam, yang merupakan buahnya, yaitu mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasannya. Artinya buah dari ilmu itu mengamalkan. Dan sesungguhnya manusia semuanya rugi kecuali yang beriman, beramal saleh. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak ia amalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujjah, tuntutan atasnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia telah menyerupai orang Yahudi. Jadi masalah amal ini penting. Dan saya bawakan juga untuk melihat di halaman 128 sampai 130 tentang masalah amal juga. Poin yang ke-8, tidak mengamalkan ilmu. Ini penghalang orang dalam menuntut ilmu. Di antara menghalangi dia dapat ilmu itu tidak mengamalkan ilmu.
Tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu penyebab hilangnya keberkahan ilmu. Orang yang memilikinya akan diminta pertanggungjawaban atas ilmunya. Allah benar-benar mencela orang yang melakukan hal ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Tidak mengamalkan ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan perintah syariat dan melakukan berbagai apa yang diharamkan. Yang kedua, meninggalkan perkara yang dianjurkan dan mengerjakan perkara yang dimakruhkan. Dan perkara ini tercela, tapi tidak masuk dalam nas-nas ancaman. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi menggambarkan kondisi di zamannya dalam, dia mengatakan, fa'amal yauma fama baqiya minal umil qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin fama aqalla man ya'malu bihadzal qalil fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit itu kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Jadi beliau menggambarkan tentang pada zamannya, zaman beliau abad ke-7. Beliau umurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abad ke-7 beliau, dan abad ke-8 menggambarkan orang-orang yang nuntut ilmu sudah sedikit. Yang mengamalkan ilmu lebih sedikit lagi. Dia mengadu kepada Allah Taala, fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kita justru disuruh untuk sibuk dengan amal. Makanya ketika terjadi fitnah, yang Nabi suruh kita apa? Beramal. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradna dunya. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda SAW, bersegera kalian melakukan amal-amal soleh yang fitnahnya bagaikan potongan malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ini Nabi sudah menyebutkan tentang orang-orang yang sengsara nanti, yaitu dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia ini. Makanya kita jangan sampai demikian. Orang itu dia jadi kafir dengan sebab dunia. Kafir dengan sebab dunia. Makanya hati-hati kita. Disuruh kita memperbanyak amal-amal soleh. Karena fitnahnya luar biasa. Dan saya sudah bahas tentang fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Sudah kita bahas. Antum dia setan antum itu. Luar biasa fitnah itu. Dan merusak hati manusia. Merusak akal dan juga merusak agama. Saya pikir sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.